itulah janji Allah kepada orang-orang yang mau bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita bukanlah beban, tapi ia adalah fadlullahi wa rahmatuh, adalah karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah dan karunia yang Allah berikan kepada umat Islam, maka hendaknya mereka bergembira dengan karunia tersebut, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan berupa kehidupan dunia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, tema kita adalah ketika kita dihadapkan pada suatu kesibukan, aktivitas, kemudian kita juga dihadapkan pada satu kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menghadapnya dalam sholat, maka mana yang lebih kita utamakan? Mana yang harus kita tinggalkan dan mana yang harus kita utamakan? Untuk menjawab persoalan ini, maka kita harus memberikan pemahaman-pemahaman dasar, sehingga dengan pemahaman itu seseorang bisa memilih mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Pada lagi dilanjutkan. Yang pertama, pemahaman tentang urgensi sholat sebagai salah satu ibadah yang diwajibkan kepada kita. Sejauh mana pentingnya kita mengerjakan sholat. Pemahaman yang benar kita terhadap sholat akan memicu kita, mendorong kita untuk memprioritaskan dan mendahulukan mana yang harus kita dahulukan dan mana yang harus kita akhirkan. Urgensi sholat adalah yang pertama, bahwa sholat menjadi rukun Islam, menjadi pilar utama dalam Islam ba'da syahadah. Setelah seseorang menyatakan dirinya menjadi seorang muslim, maka yang pertama kali yang harus ia lakukan adalah menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan ibadah sholat dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang saya maksud dengan kemampuan adalah kalau dia hanya bisa menirukan gerakan saja, maka dia sudah wajib melaksanakan ibadah sholat walaupun belum mengerti bacaan-bacaannya. Dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu sudah cukup. Karena ini menjadi imad, menjadi pilar, menjadi rukun, maka bangunan Islam kita ditentukan terhadap rukun-rukun ini. Dan Islam menjadikan sholat sebagai rukun dan pilar yang paling utama. Jadi kalau sebuah bangunan ada pilar yang menjadi pendukung dan ada pilar yang menjadi pilar utama, pilar yang utama ini menjadi lebih kuat dibandingkan yang lainnya, karena ia menjadi penopang utama bagi tegaknya bangunan tersebut. Itulah ibadah sholat. Yang kedua adalah bahwa sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, sampai nyawa lepas dari tubuh kita, maka sebelum itu kita diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Sejak seseorang dinyatakan sudah balik, dicatat amal perbuatannya, ditetapkan pulpen pencatat amalnya, maka saat itu pula seseorang yang sudah balik itu diwajibkan untuk mengerjakan sholat hingga ia meninggal dunia. Kalau ibadah yang lainnya bisa gugur kewajiban disebabkan karena kondisi-kondisi tertentu. Puasa, kalau ada orang yang tidak memiliki kemampuan karena tuanya, karena sakit parahnya, maka gugur kewajiban puasa baginya. Hanya wajib membayar fidyah.
Zakat bagi hanya orang yang mampu saja. Haji juga bagi orang yang mampu. Tapi sholat, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat karena sakit, karena pekerjaan, karena safar atau bepergian, ya, karena di sebuah negeri yang tidak ditemukan masjid, maka seorang muslim tetap diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Rukhsah yang diberikan kepada orang yang berkewajiban mengerjakan sholat karena kondisi tertentu adalah ia boleh menjamak dan mengqashar sholat ketika ia dalam perjalanan. Ia boleh menjamak sholat ketika ia dalam keadaan sakit. Ia boleh menjamak sholat ketika hujan deras. Ia boleh mengerjakan sholat tidak dengan berdiri ketika dia sakit, dengan duduk, dengan tidur berbaring, dengan tidur miring, dengan tidur berbaring, dengan isyarat, dengan hati, masih tetap berkewajiban untuk mengerjakan sholat. Yang kita sayangkan adalah banyak orang yang kemudian pasrah karena sakitnya, kemudian meninggalkan sholatnya dengan alasan sakit, padahal tidak ada rukhsah untuk meninggalkan sholat karena sakit. Yang ketiga adalah sholat menjadi pembeda antara orang kafir dan orang muslim. Al-farqu bainal muslimi wal kafiri as-sholah. Kata Rasulullah, yang membedakan antara seorang muslim dengan orang kafir adalah sholatnya. Maka kalau ada orang yang meninggalkan sholat, bisa menyebabkan dia kafir apabila ia meninggalkannya karena mengingkari kewajiban sholat. Maka ciri orang yang kafir adalah ketika ia tidak mengerjakan sholat, dan ia bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka saqar karena disebabkan ia tidak mengerjakan sholat. Ketika orang masuk ke dalam neraka saqar ditanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musalli. Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Maka benar pesan orang tua kita, kemanapun kita pergi, kemanapun kita meninggalkan rumah, pesannya selalu jangan tinggalkan sholat. Karena ini adalah pembeda antara seorang mukmin dengan orang kafir. Berbeda kalau seandainya ada orang yang tidak sholatnya karena malas-malasan, itu beda hukumnya. Tapi kalau mengingkari kewajiban sholat, maka semua ulama sepakat hukumnya adalah kafir. Yang berikutnya adalah urgensi sholat, amal yang pertama kali dihisab. Sebagaimana sabda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholatnya, sebelum yang lain-lainnya, karena yang lain-lainnya itu tinggal mengikuti sholatnya. Begitu pula yang berikutnya, dalam satu hadis itu disebutkan menjadi penentu diterimanya amal-amal yang lainnya. Ini menjadi sangat penting ketika ia menjadi kunci dari segala amal perbuatan, apakah diterima ataukah tidak. Idza sholuhatil a'malu kulluha. Kata Rasulullah, kalau sholatnya baik, maka semua amalnya menjadi baik. Wa idza fasadatil a'malu kulluha. Kalau sholatnya tidak baik, maka menjadikan amal-amal yang lain juga menjadi rusak. Kemudian keutamaan sholat berjamaah. Kalau tadi urgensi dari sholat, maka ini keutamaan dari sholat jamaah. Jadi beda antara sholat dengan sholat jamaah. Ada orang yang sholat tapi tidak berjamaah. Ada orang yang sholat tapi tidak berjamaah, sholatnya sendiri saja, tidak pernah terlihat di masjid, tapi dia sholatnya di rumah.
atau sholatnya sendirian di tempat kerjanya. Maka untuk mendorong seseorang agar semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka kita harus memahami urgensi, keutamaan dari mengerjakan sholat jamaah. Yang pertama adalah orang yang sholat berjamaah akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Bahwa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat, dalam riwayat yang lain 25 derajat. Artinya secara logika, ketika seseorang diberikan hadiah, apapun hadiahnya, hadiah yang sedikit dengan hadiah yang banyak, maka pasti akan memilih hadiah yang banyak. Antara pahala yang sedikit dengan pahala yang banyak, pasti akan memilih pahala yang banyak. Siapapun ya. Kalau kita bekerja di kantor, kemudian kita diiming-imingi oleh kantor, kamu kerja di sini ya, tepat waktu, pulang setelah waktu selesai dan masuk sebelum waktunya. Kalau kamu bisa melakukan itu selama 1 bulan penuh, maka saya akan berikan hadiah, misalnya rumah. Tapi kalau tidak, maka kamu hanya mendapatkan gaji bulanan saja, tidak mendapatkan rumah. Maka pasti orang yang dijanjikan seperti ini akan mengambil dan memilih untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar. Itulah yang dijanjikan oleh Allah. Yang berikutnya adalah terhindar dari godaan setan. Ya. Orang yang sholat sendirian itu mudah digoda setannya, digoda oleh setan. Buktinya adalah orang yang mengerjakan sholat berjamaah itu lebih khusyuk, lebih lama daripada orang yang sholat sendirian. Orang yang sholat sendirian itu pikirannya kemana-mana, apalagi sholatnya di rumah. Ingat anaknya, ingat ya, aktivitasnya, ingat televisi yang ditontonnya, gak khusyuk ya. Apalagi kalau di masjid ASEAN begini ya. Lebih khusyuk daripada di rumah panas. Jadi bisa jadi ada orang lama-lama di masjid itu karena ngadem, karena di rumah panas. Dan juga lebih sempurna, ia akan bisa sholatnya bisa berlama-lama ketika berjamaah, karena yang dibaca panjang-panjang, rukuknya juga lama, sujudnya juga lama, tahiyatnya juga lama, dan lain sebagainya. Bisa memakan waktu lebih dari 5 menit sampai 10 menit kalau sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendirian 4 rakaat 4 menit. Yang dibaca juga yang praktis-praktis, yang dibaca ya, yang sunnah-sunnah ditinggalkan, doa iftitah ditinggalkan, baca Qur'annya juga ditinggalkan, cuma Fatihah saja yang wajib. Kalau seandainya baca surat-suratan juga pilih yang pendek-pendek, surat terpendek Al-Quran, Nun. Yang penting baca Quran yang pendek-pendek. Tumakninahnya juga kurang, rukuknya kurang, sujudnya kurang, pakai baca tasbihnya bukan 3 kali, 1 kali. Subhana rabbiyal azim, Allahu akbar. Pendek. Beda dengan kalau sholat berjamaah, lebih khusyuk, lebih tumakninah, lebih tenang hati ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dari imam. Makanya kalau pilih imam, kata Rasulullah, aqra'uhum, yang mahir dalam baca Qur'annya, yang hafalannya banyak, yang suaranya bagus. Kalau imam udah bacaannya pendek-pendek, suaranya kagak enak, itu bikin gak khusyuk sholat kita. Kemudian dalam hadis Rasulullah
bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badrin la tuqamu fihi sholatu illa qad istahwadha 'alaihim syaitan. Fa'alaika bil jama'ati fa inna ma ya'kulu dhibul qasiyata." Tidaklah ada 3 orang, cukup 3 orang sebenarnya minimal. Walaupun 2 orang juga sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Kenapa 3? Karena itu adalah jamaah yang paling sedikit 3 orang. Dalam satu kampung atau satu desa kemudian tidak dikerjakan sholat, kecuali ia akan digoda oleh setan, digelincirkan oleh setan. Karenanya fa'alaika bil jamaah, dirikanlah sholat berjamaah, laksanakanlah sholat itu dengan berjamaah. Karena fa'inna ma ya'kulu dhibul qasiyata, karena serigala itu selalu mencari binatang ternak yang tersesat, yang berjalan sendirian. Kalau rame-rame, serigala tidak berani untuk menerkam. Jadi kalau kita sholat berjamaah itu setan tidak mendapatkan tempat. Rapinya sholat kita, rapinya barisan sholat kita membuat setan tidak memiliki tempat untuk berdiam diri. Dan ini sangat kita rasakan. Kemudian yang berikutnya adalah Allah akan menaungi orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kata Rasulullah, 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah nanti pada hari kiamat, pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah, adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu ingat kepada masjid. Ingatnya kepada masjid adalah dalam rangka untuk mengerjakan sholatnya. Jadi yang harus kita ingat adalah ketika kita sibuk, itu sholat yang kita ingat. Bukan ketika kita sholat ingat aktivitas dan pekerjaan kita. Maka ketika kita mengerjakan sholat, semua yang ada kaitannya dengan duniawi kita lepaskan semua. Kita harus fokus untuk mengerjakan sholat ini kepada Allah. Oleh karenanya, untuk memilih dimanapun kita bekerja, dimanapun kita tinggal, yang paling utama yang kita tanyakan adalah apakah ada masjidnya ataukah tidak. Jadi kalau kita sekolah, kuliah, memilihkan sekolah buat anak kita, maka di situ dilaksanakan sholat ataukah tidak, ada masjidnya ataukah tidak. Kalau kita cari rumah, maka kita harus tanya, di komplek tersebut ada masjidnya ataukah tidak, jauh tidak dengan masjid, mempengaruhi semangat kita untuk sholat ataukah tidak. Karena yang ada dalam benak kita adalah kita harus selalu ingat masjid kita. Jadi sebenarnya ketika kita berada di luar masjid, maka rumah kita adalah masjid. Ketika kita bekerja, rumah kita adalah masjid. Sehingga ketika kita pergi ke masjid, namanya bukan pergi tapi pulang ke masjid. Karena itu adalah rumah kita. Masjid adalah rumah, kata Rasulullah, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa. Jadi ini kita sedang berada di rumah kita. Kalau kita pulang ke rumah kita yang kita beli mahal itu sebenarnya sedang rekreasi kita. Berarti kita harus buru-buru pulang ke rumah. Kalau tidak ada kegiatan yang penting, maka kita pulang ke rumah kita. Baitu kulli taqiyyin. Kemudian yang berikutnya adalah next one. Ini harus yang 4 ya. Allah menjanjikan surga bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Hadisnya begini, thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada 3 manusia yang hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan dijamin? Didomin, dijamin. Idza 'asha kufiya wa ruziqa. Kalau dia hidup maka dia dicukupi kebutuhannya dan diberikan rizki oleh Allah. Kalau hidup. 3 orang ini kalau dia hidup
dikasih kecukupan oleh Allah, kufian, dan diberikan rizki oleh Allah. Wa idza mata, tapi kalau dia mati, maka adkhalahul jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi hidup baik, mati juga baik. Hidup bahagia, mati juga bahagia. Siapa itu 3 orang? Di antara 3 orang itu adalah seorang laki-laki yang pergi meninggalkan rumahnya untuk pergi ke masjid, maka dia dijamin oleh Allah hingga dia mewafatkannya lalu masukkannya ke dalam surga. Jadi sholatnya di masjid. Dan tidaklah seseorang pergi ke masjid kecuali mengerjakan sholat berjamaah. Yang lainnya adalah mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Jadi kalau pulang ke rumah, assalamualaikum, itu masuk 3 orang yang dijamin oleh Allah ini. Yang ketiga adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian berikutnya, salat berjamaah dapat menghindarkan seseorang dari sifat nifaq dan menjadi bukti keimanan seseorang. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafid ala hadhihi sholawat." Siapa yang senang berjumpa dengan Allah esok hari, maksudnya hari kiamat, dalam keadaan muslim, maka hendaknya ia menjaga 5 sholat ini. Haitsu yunada bihinna, sesuai dengan waktu di mana mereka dipanggil untuk mengerjakan sholat tersebut. Jadi dipanggil, kemudian dia datang untuk memenuhi panggilan Allah, itu namanya muhafadhatus shalah, menjaga sholat, al-muhafadhah 'ala sholawat. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan kepada nabi kalian sunanal huda, jalan-jalan petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sholat 5 waktu itu adalah termasuk sunanil huda, jalan-jalan petunjuk yang Rasulullah berikan kepada kita. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Kalau kalian mengerjakan sholat di rumah kalian sebagaimana orang yang mutakhallif, orang yang meninggalkan sholatnya, orang yang terlambat sholatnya, sehingga dia sholat di rumahnya ini. Jadi kalau sholat di rumah itu bukan dilarang, diperbolehkan, tidak dosa, tapi dia meninggalkan sunanal huda, meninggalkan jalan-jalan petunjuk. La taraktum sunnata nabiyyukum, sungguh kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Jadi bicaranya bukan sekedar boleh atau tidak boleh, tapi bicaranya adalah bagaimana kita meraih kebaikan dan keutamaan. Maka hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita berada di dalam masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah, maka kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah dan kita berada di jalan yang benar, jelas dan gamblang di mata kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Walau taraktum sunnata nabiyyukum la dhalaltum, jika kalian meninggalkan sunnah nabi kalian maka kalian akan tersesat. Jadi menjadi orang yang tersesat, dekat kepada kekeliruan dan kesesatan ketika seseorang merutinkan sholatnya di rumah tanpa alasan, tanpa udzur sama sekali. Kemudian di akhir ayat, di akhir hadis tersebut Rasul mengatakan, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, dan tidaklah ada orang yang meninggalkan sholat di masjid tersebut anha, kecuali orang yang munafik yang jelas kemunafikannya. Karena orang munafik itu kalau mengerjakan sholat tujuannya adalah supaya dilihat oleh orang. Jadi kalau dia mengerjakan sholat di masjid supaya dia dilihat oleh orang-orang yang sholat di masjid sehingga diakui keislamannya. Tapi ketika tidak dilihat oleh manusia maka dia tidak sholat sama sekali. Ma'lumun nifaq.
Walaqad kana rajulu yu'ta biha yuhada baina rajulaini hatta yuqam fi shaffi. Seorang laki-laki yang mendatangi sholatnya, kemudian dia memilih antara dua orang laki-laki, di tengah-tengahnya ada tempat yang kosong, maka hendaknya ia memasuki tempat yang kosong tersebut sehingga dia menyempurnakan shafnya. Artinya ia meraih keutamaan mengerjakan sholat di dalam shaf, ya, terutama adalah di shaf yang pertama. Kemudian juga menjadi bukti keimanan seseorang, kata Rasulullah, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat seorang laki-laki yataraddad, mondar-mandir ke masjid 5 kali dalam sehari dan semalam, pergi ke masjid, ya, tampak mondar-mandir ke masjid sehari semalam minimal 5 kali, maka saksikanlah, kata Rasulullah, bahwa dia adalah orang yang beriman. Pemahaman terbaliknya adalah bahwa kalau kita tidak pernah melihat seseorang mondar-mandir ke masjid, ya kan? Ke masjidnya cuma seminggu sekali kalau Jumatan, ya kan? Itu juga menjelang salam baru datang. Khotib sudah mau selesai baru datang. Ini fenomena kok, ya. Ya kan? Ketika khotib naik mimbar, jamaahnya baru 3 baris. Kalau sudah masuk khutbah yang kedua, baru penuh masjidnya. Itu adalah tanda-tanda orang yang kurang perhatian terhadap masjidnya. Jadi kalau orang tidak kau saksikan mondar-mandir ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia tidak benar imannya. Itu mafhumul mukhalafahnya. Berikutnya, ini keutamaan sholat di awal waktu. Jadi harus dibedakan antara sholat berjamaah dan sholat di awal waktu. Ada orang sholat tapi nggak berjamaah, ada orang sholat tapi nggak di awal waktu. Ada orang yang sholat jamaah di awal waktu, ada orang yang sholat jamaah tidak di awal waktu. Ada orang yang sholat sendirian tapi di awal waktu. Kalau dibandingkan gini, orang yang sholat jamaah di akhir waktu dengan orang yang tidak sholat jamaah di awal waktu, mana yang lebih utama? Dia di awal waktu sholatnya tapi sendirian, sama orang yang sholatnya di akhir waktu tapi jamaah, mana yang lebih utama? Ya sebenarnya dua-duanya tidak baik, tapi kalau kemudian dipilih untuk memilih dua hal itu, maka dilihat dari banyak referensi, ternyata perhatian terhadap sholat jamaah, dalil yang menyatakan tentang keutamaan sholat berjamaah jauh lebih banyak dibandingkan dalil yang menyatakan perintah untuk mengerjakan sholat di awal waktu. Berarti intinya apa? Sholat jamaahnya. Maka nanti kita bahas. Seseorang boleh memilih untuk mengerjakan sholat di akhir waktu dengan syarat di situ dipastikan ada jamaahnya. Nanti kita bahas di situ. Itu menunjukkan bahwa sholat berjamaah lebih tinggi tingkat keutamaannya daripada di awal waktunya. Kalau sholat berjamaah, para ulama berbeda pendapat hukumnya, apakah wajib ataukah sunnah, apakah fardu ain, apakah fardu kifayah ataukah sunnah muakkadah. Jadi di situ ada yang mengatakan fardu ain sholat berjamaah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan fardu ain, yang lain jumhur ulama mengatakan tidak fardu ain. Tapi kalau sholat di awal waktu, semua ulama sepakat hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Sehingga kalau ada orang yang sholat bukan di awal waktu, maka dia tidak mendapatkan sunnah, dia tidak berdosa, dia tidak mendapatkan keutamaan, dia hanya mendapatkan hukum boleh. Dan tidak semua yang boleh itu harus kita pilih, karena kita harus memilih yang lebih baik daripada sekedar boleh. Nah, keutamaan sholat di awal waktu yang pertama adalah masuk surga dengan menjaga sholat. Artinya ciri orang yang menjaga sholatnya adalah apabila dia mengerjakan
mengerjakan sholatnya di awal waktu. Kalau di akhir waktu itu bukan termasuk orang yang menjaga sholat. Ya, Allah mengatakan hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat kalian, terutama adalah sholat wusta. Mayoritas ulama tafsir sholat wusta itu adalah sholat asar. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-muhafadzah 'alas shalah, menjaga sholat itu adalah apabila dia mengerjakan sholatnya dengan kesempurnaan yang penuh. Di antara kesempurnaan sholat adalah dikerjakan dengan berjamaah, dengan khusyuk, kemudian di awal waktu. Kalau kemudian kita ibaratkan dengan ketika kita menjaga waktu kerja kita, jaga waktu kerjamu, maka pasti makna dari menjaga waktu ini adalah melakukan tugas itu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh atasan kita. Kalau masuk jam 8, maka kita jam 8 sudah masuk. Kalau kita lambat-lambat dari jam 8, jam 9 baru masuk, berarti kita tidak termasuk menjaga waktu bekerja. Maka di sini orang yang menjaga sholatnya akan dimasukkan ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku mewajibkan umatku sholat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya pasti akan aku masukkan ke dalam surga. Jadi menjaga waktu-waktu sholat 5 waktu itu, maka aku akan masukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang aku janjikan. Jadi tidak mendapatkan surga karena perbuatan itu, tapi bisa mendapatkan dari perbuatan yang lainnya. Yang berikutnya adalah keutamaan sholat di awal waktu adalah mendapatkan pengampunan dosa. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya seorang hamba muslim jika menunaikan sholatnya dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya. Mana yang menunjukkan awal waktu? Makna ikhlas di sini. Orang yang ikhlas selalu berada di posisi yang terdepan, berada di awal waktu. Orang yang ikhlas. Jadi kalau kita ikhlas menjaga orang tua kita yang sedang sakit, maka kita selalu mendaftar sebagai penjaga orang tua kita yang terdepan. Tidak menunggu orang lain yang menjaga, tapi kita dulu yang menjaganya. Kalau kita ikhlas dalam bersedekah, maka nama kita adalah masuk dalam daftar orang-orang yang pertama kali dalam bersedekah. Dari keikhlasan kita ditunjukkan dengan sejauh mana kita menjadi orang yang terdepan dalam melakukan sebuah perbuatan. Jadi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah kalau kita mengerjakan sholat di awal waktu, dengan menjaga waktu sholat kita. Yang ketiga adalah memperoleh pahala yang besar. Rasulullah bersabda, kalau seandainya manusia mengetahui betapa besar pahala yang Allah berikan kepada orang yang berada di shaf yang pertama, lalu dia tidak mendapatkan shaf itu kecuali dia harus berundi, maka dia pasti akan melakukan undian. Jadi shaf pertama itu jadi rebutan, bukan menjadi ajang untuk mempersilahkan orang lain mendapatkan shaf yang pertama tadi dengan alasan ithar, mendahulukan orang lain. Kenapa? Karena kita menyerahkan pahala yang banyak kepada orang lain dengan memilih pahala yang tidak banyak. Dan dalam kaidah fikih, ithar dalam ibadah itu dilarang. Al-itharu fil qurabi makruhun. Mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah itu makruh. Artinya dilarang. Jadi kalau ada shaf yang pertama kosong, jangan mempersilahkan orang lain. Tafadhol antum yang maju, saya enggak. Itu enggak benar. Yang benar adalah kalau perlu kita suit, ayo suit dulu untuk mendapatkan satu posisi di depan. Siapa yang menang dapat. Tapi saya enggak pernah melihat seperti itu.
Jadi sampai segitunya kalau harus diundi, dia mau diundi untuk mendapatkan itu. Ini menunjukkan betapa gemarnya seseorang untuk meraih pahala. Dan dalam hadisnya ada lanjutannya. Kalau seandainya manusia mengetahui betapa besar pahala yang Allah berikan kepada orang yang adzan, maka dia akan ingin mendapatkan kesempatan untuk adzan tersebut, dan jika dia tidak bisa mendapatkannya kecuali harus berundi, maka dia akan bersedia untuk diundi. Adzan kan cuma satu orang, yang pengen banyak, maka diundi. Mana yang menang, dia yang adzan. Tapi saya nggak pernah melihat ada orang berebut untuk adzan. Yang ada adalah mempersilahkan orang lain untuk adzan. Padahal pahalanya besar di situ. Hanya saja Allah sembunyikan pahalanya. Tidak disebutkan kalau seandainya manusia mengetahui betapa besar pahala yang Allah berikan. Itu informasi yang jelas bagi kita bahwa pahalanya sangat banyak. Kemudian selanjutnya, amal yang paling dicintai oleh Allah. Ini hadis yang lugas, tegas tentang keutamaan sholat di awal waktu. Ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya, Ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Ibnu Hajar al-Asqalani juga next ya. Ibnu Hajar mengatakan, ya, beliau meriwayatkan dari Ibnu Battal, yang disebutkan dalam Fathul Bari karangan Ibnu Hajar al-Asqalani, fihi annal bidara ila sholati fi awwali waqtiha afdalu min at-tarahi fihi. Bahwa hadis itu menunjukkan, ya, bahwa bersegera untuk mengerjakan sholat di awal waktu itu lebih utama daripada menundanya. Lebih utama, lebih dicintai oleh Allah daripada menundanya bukan di awal waktu. Jadi bandingannya adalah mana yang lebih utama antara sholat berjamaah di awal waktu dengan sholat berjamaah mundur setengah jam. Maka lebih baik sholat berjamaah di awal waktu daripada mundur walaupun setengah jam. Tapi kalau bandingannya sholat sendirian di awal waktu dengan sholat jamaah ditunda sebentar, maka lebih baik sholat berjamaah walaupun ditunda sebentar daripada sholat sendirian di awal waktu. Itu bandingannya. Jadi termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Kenapa Rasulullah menjawab demikian? Padahal dalam pertanyaan-pertanyaan yang lainnya jawabannya itu beda. Pertanyaannya sama tapi jawabannya beda. Ketika Rasulullah ditanya sholat amalan yang terbaik, amalan yang paling dicintai oleh Allah, sesekali Rasulullah menjawab, sururun tudkhiluhu fi qalbi ahadikum. Kau berikan kebahagiaan kepada saudara kamu, itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian dalam kesempatan yang lain Rasulullah menjawab, imanun billahi, iman kepada Allah. Satu pertanyaan tapi beda-beda. Kenapa bisa beda-beda? Karena sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan si penanyanya. Kalau penanya ini suka masbuk mulu, sholatnya masbuk terus, jadi gak pernah dia berada di shaf yang pertama, selalu masbuk, maka amalan yang paling baik bagi dia adalah sholat di awal waktu, sehingga dia tidak masbuk atau dia tidak sholat setelah jamaah bubar. Dan itu menjadi kaidah. Ternyata amal perbuatan yang paling utama bagi kita adalah sesuai dengan kondisi dan keadaan yang kita alami. Jadi kalau seandainya kita dihadapkan antara berjihad dengan mengurus orang tua dan tidak ada orang lain lagi yang mengurus orang tua, maka mengurus orang tua itu lebih utama daripada berjihad. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau ikut perang. Kamu punya orang tua enggak? Punya. Ada yang ngurusin enggak? Enggak ada, kecuali saya. Pulang, kamu enggak usah ikut perang. Urusin orang tua kamu. Padahal jihad luar biasa tingginya derajatnya. Ini saya dikasih waktu sampai asar katanya. Makanya materinya banyak. Kalau cuma menjawab pertanyaan itu malah 10 menit juga selesai.
Ya. Kemudian berikutnya, ya, hukum sholat berjamaah ini tadi saya katakan ada yang berpendapat fardhu ain. Jadi kalau ada orang yang sholat sendirian itu dosa, tapi sholatnya sah. Ya. Dia harus sholat jamaah walaupun hanya